Perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai ODI 1 atau secara kepanjangan adalah berasal dari statement bahasa Inggris yaitu First Order Ordinary Differential Equation. Oke, tujuan dari perkuliahan kita kali ini adalah Anda mampu merepresentasikan uh, sebuah fenomena atau kejadian menjadi sebuah persamaan ODI, ya dalam hal ini ODI 1. Oke. Kita akan membahas mengenai konsep dasar ODI dan implementasinya bagaimana. Oke, konsep dasar dan implementasi. Jadi di sini nanti ada implementasinya, yaitu Anda bisa merepresentasikan sebuah kejadian atau fenomena menjadi sebuah persamaan ODI. Kemudian konsep dasar ODI-nya meliputi dasar-dasar atau syarat-syarat bagaimana sebuah kejadian bisa kita representasikan dalam persamaan ODI. Yang pertama adalah pada saat Anda kuliah fisika 1 ya, Anda atau kalian semua ya sering melihat persamaan berikut ini ya, yaitu dy per dx atau delta y per delta x. Atau dalam ini adalah misalkan delta y berarti y2 dikurangi y1 dibagi x2 dikurangi x1. Oke. Saya akan review sekilas ya, bagaimana contohnya ya. Misalkan ada sebuah mobil ya, menembus dari jarak A ke jarak B. Oke. Jarak A dimulai dari T sama dengan 0, kemudian mobil ini berjalan sejauh katakanlah 50 meter. Kemudian pada saat sampai 50 meter, dia berhenti dan dia ada di T sama dengan katakanlah 10 sekon. Oke. Nah, di sini ada dua kejadian, yaitu kejadian sebelum dan sesudah, atau kejadian awal dan kejadian akhir. Oke. Nah, di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah waktu awal mobil tersebut berjalan, dia di 0 second, kemudian jaraknya juga di 0 meter. Oke, jarak di sini saya tulis S ya. Oke, dalam fisika S itu jarak. Kemudian pada saat 10 detik, mobil telah berhasil mencapai jarak 50 meter. Oke, sehingga untuk jarak yang kedua atau jarak akhirnya adalah S sama dengan 50 meter. Oke. Di sini ada dua buah kejadian, ya. Kejadian sebelum dan sesudah. Oke. Apabila ada kejadian sebelum dan sesudah, maka kita bisa merepresentasikan dua kejadian ini dalam bentuk dy per dx atau delta y per delta x. Oke, kita akan review lagi bagaimana dua kejadian ini bisa kita representasikan dalam bentuk dy per dx. Oke. Sekarang karena di sini adalah S ya, dan ini menggunakan T waktu, maka saya di sini akan menggunakan istilah bukan D tapi ds per dt. Oke. Nah, di sini ds per dt berlaku S2 dikurangi S1 per T2 dikurangi T1. Oke. Di sini S2 adalah sesudah, S1 adalah sebelum. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Jika kita masukkan S2-nya berapa? 50 meter ya. 50 dikurangi S1-nya berapa? 0 dibagi T2-nya berapa? 10 dikurangi 0. Oke. Sehingga kita bisa dapatkan 5 ya di sini ya. Atau 50 per 10 jadinya dia 5. Oke. Angka 5 ini karena ingat di sini adalah ds per dt, jadi dia satuannya adalah meter per second. Nah, kejadian ini kita bisa
implementasikan dalam bentuk derivatif. Oke, derivatif. Lantas, apa perbedaan antara derivatif dan diferensial? Oke, beberapa mahasiswa sering mengartikan bahwa derivatif, sering berpendapat ya, bukan mengartikan, derivatif itu sama dengan diferensial. Ini adalah pernyataan yang tidak betul ya, tidak betul. Oke, saya belum menyentuh materi ODI-nya, akan tetapi ini adalah basic dari ODI atau dasar dari ODI-nya seperti ini ya. Oke, dasar dari ODI-nya adalah ini. Oke, jadi kita bisa melakukan operasi derivatif seperti ini. Yang pertama, apabila syaratnya apabila ada dua kejadian, yaitu sesudah dan sebelum, ya, sebelum. Oke, ini saya close dulu ya, kelihatannya pen-nya ada error. Oke, saya keep dulu di sini supaya bisa saya tulisin lagi. Oke, nah, semoga nggak error ini. Oke, sebelum dan sesudah, kurang jelas kali ya. Oke, jadi ada dua kejadian, yaitu sebelum dan sesudah, di mana kejadian sebelum dan sesudah ini masih melibatkan variabel yang sama. Masih melibatkan variabel yang sama. Oke. Maksud dari masih melibatkan variabel yang sama itu bagaimana? Contohnya adalah seperti ini. Kejadian sebelum bagaimana? Dia masih melibatkan S, jarak, dan T. Oke. Sebelum ada dia melibatkan jarak dan T. Atau S dan T. Nah, sekarang sesudah, dia juga masih melibatkan S dan T. Oke. Apabila ada dua kejadian seperti ini, maka ini bisa kita pakai, ya, kita bisa pakai operasi derivatif seperti ini. Itu bisa. Apabila kejadiannya contoh adalah seperti ini. Oke, untuk misalkan T awalnya, misalkan 1 sekon, kemudian S awalnya adalah 5 sekon, 5 meter, contoh seperti ini, 5 meter, karena jarak. Kemudian kejadian sesudahnya, atau kejadian selanjutnya, ya kita ngomong itu sesudahnya, T2, dia 3 second. Kemudian variabel yang kedua adalah V, adalah 5 meter per sekon. Nah, ini adalah dua kejadian yang tidak bisa kita implementasikan dalam konsep derivatif ini. Oke. Dalam konsep derivatif ini kita tidak bisa mengimplementasikan. Kenapa? Karena ada dua variabel, jadi S ya dan V itu beda. Jadi kita nggak bisa. Oke, kita nggak bisa mengimplementasikan ini. Meskipun dengan teknik khusus kita bisa mengubah V ini menjadi S. Oke, tapi dalam konsep ini, dalam contoh ini, anggap saja tidak ada teknik itu. Oke, jadi kejadiannya adalah T1 dan S1 dan T2, V2 untuk sebelum. T1 dan S1 adalah sebelum, kemudian T2 dan V ini adalah sesudah. Nah, ini tidak bisa kita pakai konsep dy per dx ini. Oke. Nah, itu adalah salah satu basic ya dari ODI. Jadi, kita ada basic bagaimana sebuah fenomena itu kita bisa representasikan dalam bentuk ODI. Oke. Salah satu syaratnya adalah ada peristiwa sebelum dan sesudah. Yang kedua adalah masih melibatkan variabel yang sama. Oke. Oke, bisa dicatat itu ya. Oke, lanjut. Nah, beberapa mahasiswa masih sering menganggap diferensial dan derivatif itu sama. Oke. Ingat, dari segi kata-kata ya,
dari segi katakanlah diferensial, itu artinya adalah difference ya. Dari kata difference yang artinya di sini adalah beda atau selisih ya, selisih. Oke. Kemudian kalau derivatif ya, ini adalah turunan. Oke. Kita lihat dalam konsep ini dy per dx. Oke, dy per dx. Di mana dy ini kita bisa simbolkan sebagai delta y ya. Dx kita bisa juga simpulkan sebagai delta x karena pada dasarnya ini sama. Oke, karena pada saat orang ngetik delta y itu pasti akan kesusahan kalau misal di komputer gitu ya, akan lebih enak pakai dy gitu kan. Meskipun delta y tersedia di bagian equation. Oke. Turunan ya, yang pertama adalah derivatif turunan, diferensial itu beda. Oke, yang kita sebut dengan diferensial itu ini. Y2 minus Y1 delta Y ini adalah diferensial. Oke, diferensial. Difference, beda. Nah, X2 minus X1 ini juga diferensial. Ini beda gitu ya. Perbedaan selisih gitu ya. Nah, derivatif yang mana? Derivatif adalah keseluruhan ini. dy per dx ini adalah derivatif. Jadi derivatif itu terdiri dari dua buah diferensial ya, yang disusun dari dua buah variabel. Dalam ini contoh dy per dx berarti variabelnya adalah y dan x ya. Bisa juga ds per dt seperti yang contohkan tadi. Kita juga bisa ya ds per dt. Atau beberapa banyak paper atau jurnal juga menyebutkan atau sama ya kalau ada buku juga dy per dx itu kita bisa simbolkan seperti ini saja, y prime ya, y prime. Y prime itu sudah menimbulkan dy per dx. Misalkan ds per dt kita bisa samakan s prime seperti ini. Nah, ini adalah konsep derivatif dan diferensial. Oke. Saya akan mengulang lagi. Oke, saya ulang lagi ke slide sebelumnya. Nah, ini ya. Oke, slide ini. Ingat, di sini derivatif, diferensial ya. Derivatif ya, yang terdiri dari dua buah diferensial. Syaratnya yang pertama ada sebelum dan sesudah, dan yang kedua adalah melibatkan variabel yang sama. Oke. Saya akan mengulangi kata-kata itu supaya Anda lebih paham bahwa ada syarat di situ. Ya, karena syarat itu nanti adalah kita gunakan untuk menentukan persamaan ODI pada sebuah fenomena. Oke. Di sini saya tidak akan memberikan materi seputar menghitung atau mengkalkulasi ODI. Saya belum akan meminta Anda untuk mempelajari soal bagaimana menghitung ODI. Oke. Akan tetapi akan saya kenalkan terlebih dahulu bentuknya dulu. Oke. Bentuk dari ODI 1 ya adalah seperti ini. Ini sudah dalam formasi baku. Formasi baku. Oke. Ini juga dalam bentuk formasi baku. Oke. Formasi baku yang dimaksud adalah seperti ini. Jadi ODI 1 dapat dikalkulasi apabila formasinya dalam bentuk seperti ini atau seperti ini. Oke, antara yang kiri dan yang kanan ini hanya berbeda di sini ya. Karena Y aksen di sini sama dengan dy per dx ya. dy per dx atau delta y per delta x. Oke, ini adalah formasi yang harus kita setting atau setup nanti. Mungkin beberapa pada saat kita bekerja untuk merepresentasikan sebuah fenomena dalam bentuk ODI, mungkin ada agak yang mungkin AX-nya di kiri atau di kanan, BX-nya di kiri atau di kanan gitu ya. Mungkin kalian bisa nanti ditata, harus formatnya seperti ini. Nah, itu adalah yang harus kita perhatikan untuk selanjutnya ODI. Akan tetapi di sini saya tidak akan concern ke ODI-nya.
saya akan lebih concern ke bagaimana Anda mengkonsep sebuah fenomena ke dalam sebuah representasi dari ODE. Oke. Oke, di sini akan saya bahas contoh mengenai sebuah fenomena yang amat sangat umum dalam mempelajari ODE. Oke, di sini fenomenanya atau kejadiannya tidak yang susah-susah atau rumit-rumit ya. Di sini kita akan melakukan sebuah sedikit penyelidikan atau identifikasi mengenai mixing problem ya. Mixing tank problem. Oke, mixing tank problem itu permasalahan di tangki pencampur, istilahnya seperti itu. Oke, saya tidak akan menghitung ya. Mungkin kita akan menghitung sedikit-dikit aja, cuma perkalian doang yang simple atau sederhana seperti itu ya. Jadi tidak hitungan yang sudah dalam bentuk dy per dx atau turunan atau diferensial, tidak. Oke, kita di sini akan hanya memahami bagaimana kita mengidentifikasi ini, ya, kejadian ini. Oke. Ingat, saya akan tulis lagi di sini kenapa saya tidak bosan-bosan. Syaratnya harus ada kejadian sebelum dan sesudah. Oke, sesudah. Yang kedua adalah melibatkan variabel yang sama. Jadi tidak beda. Oke, di sini sesuai syarat ini saya benar-benar camkan ke Anda bahwa ada kejadian sebelum sesudah dan melibatkan masih dua variabel, melibatkan antara variabel yang sama antara sebelum dan sesudahnya, kejadian sebelum dan sesudah. Oke, baik, kita akan langsung mulai identifikasi ini. Jadi ini ceritanya adalah ini tangki berisikan sebuah air bersih ya, fresh water ya, air bersih. Jadi ya air tawar lah istilahnya seperti itu. Kemudian di sini ada semacam kipas ya, kipas atau fan atau apa yang digunakan untuk mencampur liquidnya itu atau cairannya atau air bersihnya ini. Oke. Nah, di sini di tangki yang berisikan 100 liter air bersih ini akan dimasukkan sebuah cairan atau air yang kita sebut air garam. Udah gitu ya. Paling gampangnya air garam. Nah, jadi air garam ini memiliki konsentrasi, jadi ada air garam ya gitu ya, memiliki konsentrasi setengah kilogram per liter. Ya, setengah kilogram per liter. Jadi dalam 1 liter air, ya di sini 1 liter air dicampur setengah kilogram garam. Ya. Jadi ada per 1 liter air itu ada setengah kilogram garam. Oke. Jadi kepekatan garamnya sampai seperti itu. Nah, di situ misalkan anggap saja di sini ada tangki satu lagi yang isinya adalah tangki air garam lah, udah gampangnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang larutan air garam ini yang memiliki konsentrasi setengah kilogram per liter dialirkan masuk ke tangki yang berisikan air bersih 100 liter ini dengan debit masuknya itu adalah 2 liter per menit. Oke, debit masuk dalam artian ini air garam ini yang memiliki konsentrasi setengah kilogram per liter dimasukkan ke dalam tangki air bersih dengan debit alirannya adalah atau debit masuk alirannya adalah 2 liter per menit. Dalam hal ini berarti 2 liter per menit adalah berarti cairan air garam ini dalam 1 menit dia masuk 2 liter. Jadi pada saat per menit itu dia buang 2 liter, gitulah intinya. Oke. Nah, di tangki ini juga dikeluarkan lagi. Oke. Dikeluarkan lagi, jadi setelah ini masuk, dicampur airnya dengan air bersih atau yang 100 liter ini diaduk dengan pengaduknya atau di sini adalah mixernya, pengaduknya. Kemudian di sini dia dikeluarkan lagi. Dengan debit keluarnya adalah 2 liter per menit. Jadi 1 menit dia mengeluarkan 2 liter air. Oke. Jadi 1 menit dia mengeluarkan 2 liter air. 1 menit keluar 2 liter. 2 liter air, campurannya ini yang sudah dicampur ini, kemudian kita
buang gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah di sini bagaimana rasa asin air yang keluar dari waktu ke waktu. Oke. Oke. Ini saya garis bawahi bagaimana rasa asin. Oke. Jika secara nalar ya kalau kita berpikir secara nalar pasti rasanya makin asin dan makin asin. Kan seperti itu kalau kita pikir dengan nalar ya. Makin asin dan makin asin. Oke. Yang pertama mungkin pada saat dia pertama kali, oh belum terlalu asin. Menit kemudian, 2 menit kemudian, sudah agak asin. Kemudian makin asin dan makin asin. Oke. Nah, di situ pertanyaannya adalah bagaimana rasa asinnya dari waktu ke waktu. Oke. Jika kita secara orang normal ya, kita gambarkan secara grafik. Ini T, ini adalah Q, di sini adalah garam gitu ya katakanlah. Garam. Konsentrasi rasa asinnya istilahnya seperti itu. Maka mungkin akan seperti ini ya. Nah, kayak gini nih. Mungkin ya, mungkin akan seperti ini. Oke. Tapi apakah betul? Kita kan tidak tahu. Kita kan tidak tahu. Oke. Nah, mungkin satu orang lagi, mungkin yang mungkin Anda, salah satu dari Anda, akan mikirnya seperti ini. Oh, rasa asinnya nggak kayak gini nih. Mungkin kayak gini, tajam nih. Nah, tajam seperti ini. Oke. Bentar, mungkin saya akan hapus dulu, biar saya ubah warnanya. Nah, ini si yang warna merah adalah si A ya. Kemudian yang warna biru ini adalah si B. Nah, si B. Oh, asinnya nggak kayak gini nih yang merah. Asinnya yang kayak saya ini ya, mungkin asinnya lebih tajam nih. Dari waktu ke waktu lebih tajam. Kemudian si C juga, dia mempunyai interpretasi lain. Oh, bukan. Rasa asinnya kayak gini nih. Nah, si C seperti ini. Ya, ini si A. Nah, yang benar yang mana nih? Oke, yang benar yang mana? Nah, ini semua orang punya pandangan masing-masing gitu ya. Si A dari asinnya lama banget baru asin ya. Si B ya moderat, si C tajam banget. Berarti dia di detik mungkin di detik ke 5 di sini langsung asinnya banget gitu ya. Nah, di situ kan mempunyai persepsi masing-masing. Nah, padahal dengan menggunakan ODI kita bisa tahu secara pasti rasanya itu bagaimana, asinnya dari waktu ke waktu itu bagaimana. Oke. Asinnya dari waktu ke waktu itu bagaimana? Kita bisa prediksi secara akurat ya, lebih akurat apabila kita menggunakan ODI. Oke. Nah, di situ bisa dipahami. Jadi di sini ada dua kejadian ya. Ada dua kejadian sebelum dan sesudah. Oke. Kita akan identifikasi kejadian sebelumnya apa ya. Nah, di sini berarti poin yang kita cari adalah bagaimana rasa asin dari waktu ke waktu, atau jika kita simbolkan dengan matematik, asin dalam kurung T. Ya. Asin di sini adalah rasa asin ya, bukan aksinus ya. Rasa asin ya. Asin itu rasa asin ya, yang bukan garam itu dalam kurung T. Oke. Nah, di sini adalah yang kita akan cari nanti ya. Yang kita cari jadi ini asin ini, rasa asin ini dalam kurung T. Berarti rasa asin dari T1, T2, T3, T4, T5, T6, dan seterusnya itu bagaimana? Oke. Apakah sama seperti persepsinya si A? Ataukah sama seperti persepsinya si B? Ataukah sama seperti persepsinya si C? Kita nggak tahu. Kita harus menghitung itu dengan menggunakan ODI. Supaya kita tahu, oh interpretasi asinnya yang sebenarnya itu kayak gini loh. Ya. Oh, ternyata misalkan si C benar nih. Oh, berarti si B, si A salah. Oke. Nah, untuk menentukan si yang benar yang mana, maka kita harus menghitung dengan menggunakan ODI. Oke. Di sini asin ini akan saya ganti dengan uh, simbol Ki ya. Ki T ya. Berarti kita akan cari fungsi asin dari waktu ke waktu. Oke. Yang fungsi asinnya, jadi rasa asin dari waktu itu bagaimana? Seperti itu. Nah, oke. Kita cari ini. Sekarang ini tujuan kita ya. Goal kita adalah mencari ini. Oke. QT, jadi fungsi rasa asin dari waktu ke waktu. Nah, sekarang di sini saya ingin mengidentifikasi
Berdasarkan syarat yang saya paparkan di sini, harus ada kejadian sebelum dan sesudah. Oke, sebelumnya apa? Kejadian awalnya adalah air garam dimasukin ya. Air garam dimasukin dengan debit 2 liter per menit. Oke. Ya kan? Berarti ada yang pertama kita estimasi adalah konsentrasi garam. Ya. Kemudian yang kedua, ini adalah kejadian sebelum. Yang kedua adalah debit masuk. Ya, debit masuk. Oke. Sesudah. Oke. Kita masih lihat apakah beda? Oke, debit keluar ada. Oke, kita identifikasi dulu nomor 1. Debit keluar. Ya, airnya kan ada nih. Oh, debit keluar yang dikeluarin berapa? 2 liter per menit. Oke. Ya, ini juga bisa dilihat juga dari satuannya kok sebenarnya. Nah, sekarang garamnya keluar nggak? Iya, garamnya keluar. Tapi belum kita ketahui keluarnya seberapa toh. Berarti apa? Konsentrasi garam keluar. Nah, apakah sudah memenuhi persamaan derivatif yang tadi? Oke, sebelum sesudah ada. Oke, melibatkan variabel yang sama, semua melibatkan variabel yang sama. Oke, fix. Berarti ini kita bisa pakai parameter ini untuk bisa kita selesaikan dengan ODI. Oke. Goal kita adalah mencari rasa asin air dari waktu ke waktu. Ya, yang kita sebut fungsi QT. Oke. Kita lanjutkan di sini. Oke ya. Ini adalah yang kita rasakan, yang saya rasakan udah kadang-kadang seperti itu, rasanya seperti ini gitu ya. Oke. Sekarang seperti ini, kita akan ngitung sedikit aja ya. Kita nggak akan ngitung yang banyak, ini juga belum ODI. Oke. Di sini ada dua parameter, yaitu Q dan kadar garam. Kadar garam. Ingat tadi yang masuk apa? Yang masuk adalah debit garam masuk, ya. Konsentrasi larutan garam kali debit masuk. Oke, jadi seperti ini. Tadi kan yang di sini, saya balik lagi di sini. Nah, konsentrasi garam dan debit air. Oke. Nah, konsentrasi garam dan debit air ini kita bisa hitung ya. Kita kalikan akan keluar konsentrasi garam per menit ya. Oke. Kemudian yang sesudah itu juga kita bisa kalikan konsentrasi garam per menit. Oke. Lihat seperti ini ya. Nah, bisa Anda lihat. Jadi input ya yang ya saya sebut sekarang input yang sebelum, output itu yang sesudah, seperti itu ya. Oke, jadi input atau sebelum berarti kan debit garam masuk ya. Di sini kan konsentrasinya berapa? Setengah kilogram per liter. Setengah kilogram per liter dikalikan 2 liter per menit. Nah, kalau ini dikalikan berarti ini coret ya. Oke, dicoret jadinya konsentrasi garam masuk per menitnya seberapa? Berarti setengah kali 2, berarti 1 kilogram per menit. Nah, ini yang input sebelumnya. Sebelum ya. Oke. Ini saya kasih warna merah. Ah, ini 1 kilogram per menit. Nah, ini ya, sama seperti ini. 1 kilogram per menit. Nah, sekarang yang sesudah bagaimana? Oke, ingat di sini yang sesudah itu Q-nya nggak ketahuan, belum ketahuan ya. Kan garamnya nggak tahu yang kita cari kan Q-nya kan, garamnya kan. Garam yang keluar berapa? Kan kita cari itu. Oke. Jadi di situ kita simbolkan dengan Q ya. Q ya, di mana di sini kan simbol garam yang keluar kan kita cari. Garam itu kan kilogram. Nah, dia kan tercampur dalam air, maka di sini per 100 liter. Oke. Nah, 100 liter berarti Q
per 100 liter dikalikan, kan ini dikalikan 2 liter debit masuknya, sekarang ini juga dikalikan debit keluarnya. Nah, ini berarti jika kita kalikan akan muncul Q per 50 ya. Q per 50 berarti harusnya Q kilogram per 50 menit, misalnya kayak gitu. Jadi ada dua. Yang pertama adalah, saya tulis lagi di sini, kejadian awalnya atau sebelumnya adalah, kita pakai magenta aja. Oke. Sebelum kejadian awal adalah debit garam masuk ya, berarti debit garam masuk ya, berarti di sini 1 kilogram per menit ya. Kemudian sesudahnya awal akhir gitu aja ya. Oke, berarti debit garam keluar berarti di sini kilogram per 50. Oke. Sekarang kita sudah mempunyai dua kondisi yang bisa kita akan olah ke dalam persamaan ODI. Oke. Berarti ada dua ya, udah fix di sini ada dua kejadian. Awalnya bagaimana? Akhirnya bagaimana? Sudah tercatat semua di sini. Oke, apakah variabelnya sama? Iya, sama semua. Satuannya sama, kilogram per menit toh, sama kilogram per 50 menit, sama kilogram per menit. Awal akhirnya ada, udah ada. Oke, sekarang kita langsung masukkan ke ODI-nya. Nah, ingat ini ya, ada dq per dt, udah langsung kita pakai ini aja. Oke, sama. Nah, di sini dq per dt ya. Kita akan tulis lagi di sini kalau secara turunan kan gini. dq per dt sama dengan delta q per delta t sama dengan Q2 dikurangi Q1 dibagi T2 dikurangi T1 kan gitu. Oke. Di sini yang kita akan berlakukan adalah dq per dt sama dengan 1 kg per menit ya, 1 kg per menit itu kita anggap sebagai Q2-nya, kemudian Q dikurangi Q per 50 itu adalah Q1-nya. Oke. Q2-nya adalah 1 kg per menit dikurangi Q per 50. Oke. Ini yang akan kita cari kan yang ini, Q-nya ini. Oke, Q-nya ini akan kita cari. Oke. Nah, sekarang ingat kita harus apa? Oke, di sini lihat dulu ya. Ini satuannya kita hilangkan dulu ya. Jadi biar nggak bingung, ada satuannya kan terlalu panjang. Jadi kita bisa tulis ulang dq per dt sama dengan 1 minus q per 50. Oke, q per 50. Kita lanjutkan. Di sini adalah debit garam masuk dikurangi debit garam keluar. Oke, debit garam masuk dikurangi debit garam keluar. Oke. Sekarang mungkin ada pertanyaan bagi Anda, loh harusnya kan keluar dikurangi masuk, Pak. Nah, yang benar yang mana gitu ya? Apakah keluar dikurangi masuk atau masuk dikurangi keluar? Oke, kita lihat kejadiannya di sini. Di sini yang terjadi adalah di sini kan kalau keluar dikurangi masuk kan tidak masuk akal. Oke. Ya. Yang keluar kan dikit ya. Yang masuk banyak. Jadinya negatif dong nanti kalau jika kita keluar dikurangi masuk. Nah, jadi di sini memerlukan penalaran juga. Pastinya yang masuk dikurangi yang keluar supaya di sini bisa kita ada berarti kan tersisa di sini ya. Kan tersisa di sini. Kalau keluar kurang masuk pasti negatif hasilnya. Karena yang keluar kan sedikit ya kadar garamnya. Pasti negatif. Kan nggak mungkin. Ya, pasti masih tersisa ada garam di sini berarti positif kan gitu. Berarti dq per dt sama dengan debit garam masuk dikurangi debit garam keluar. Oke, nah sekarang kita sudah fix ini, sudah bisa langsung kita convert menjadi persamaan ODI. Oke, ada dq per dt sama dengan 1 minus q per 50. Oke, kita lanjutkan di sini.
Nah, uh, di sini sudah muncul persamaan ini. Nah, sekarang kita akan mengkonvert ini menjadi ODI. Oke, karena saya belum mau bahas convert ODI-nya. Oke, saya akan tunjukkan saja ya. Nah, ini dia. Jadi, tadi kan ini ya persamaan kita kan kayak gini ya. Ini key out maksudnya key biasa ya. Oke, ini bukan tadi sebelumnya ada key out-nya untuk memudahkan Anda oh ini garam keluar, tapi beberapa mahasiswa jadi bingung. Jadi ini key out-nya saya hapus. Jadi anggap saja key out ini adalah key ya. Oke, ini kan tadi kita kan keluar persamaan ini nih ya. Kita keluar persamaan ini. Nah, sekarang kan ingat bahwa ODI itu formasinya harus seperti ini ya. Seperti ini formasinya. Saya lupa mana tadi yang ini. Oh, ini bentar. Nah, formasinya kan harus kayak gini nih. dy per dx plus axy sama dengan bx ya. Nah, di sini saya akan identifikasi lagi. Mana? Nah, ini adalah bx ya. Di sini adalah axy ya. Ini kan dy per dx kan gitu. Kemudian kita harus oper nih, kita oper ya. Kita oper yang minus Q per 50 kita geser ke ruas kiri menjadinya plus Q per 50 sama dengan 1. Nah, ini adalah sudah merepresentasikan persamaan ODI ya. Sudah merepresentasikan persamaan ODI. Oh ya, di sini ada AXY, maksudnya gini, mungkin Anda bingung, ini kan BX kok nggak ada X-nya gitu ya. Enggak, jadi BX itu bisa konstanta ya, bisa konstanta 1 saja kayak gini bisa gitu ya. Karena di sini padahal BX itu kan merepresentasikan ada fungsinya, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada AXY, dy-nya apa sih? Y-nya kan Q kan. Oh, berarti sini ada Q-nya, berarti AXY. Gitu. Kemudian kita oper ya ke kiri, jadinya persamaan ODI-nya kayak gini nih. Nah, sekarang kita udah jadinya kayak gini kan. Nah, setelah menggunakan kita hitung semua, saya belum akan menjelaskan kepada Anda mengenai faktor integrasi dan lain sebagainya. Saya hanya akan menjelaskan, oh hasilnya fungsi QT-nya atau tadi QT-nya itu tadi yang kita cari kan sebenarnya fungsi rasa asin dari waktu ke waktu itu menjadinya seperti ini, ada 50 plus C kali eksponensial minus T per 50. Oke. Nah, di sini, nah kita lihat ya. Kita lihat. Oke, oke. Nah, eksponensial. Oke. Nah, di sini kita dapat setelah kita tahu ya fungsi dari pen ya. Kita tahu fungsi dari ini kan menjadi persamaan eksponensial ya. Eksponensial kalau di rangkaian elektrik ya. Kita sudah belajar persamaan seperti ini. Nah, sekarang fungsi yang tadi ini ya, yang dq per dt sama dengan 1 minus q per 50, sekarang kita bisa ubah dalam bentuk fungsi eksponensial. Ya. Jadi yang tadi cuman ada sebelum sesudah, nah sekarang dia jadi fungsi eksponensial ya. Oke, yang membuat ini menjadi fungsi eksponensial adalah faktor integrasi. Oke, nah besok saya akan jelaskan mengenai faktor integrasi itu apa. Oke, karena di sini concern kita kali ini adalah Anda hanya harus bisa memahami bagaimana merepresentasikan ODI ya pada sebuah fenomena, maka kita akan bahas langsung hasilnya. Jadi hasilnya adalah QT sama dengan 50 plus C kali eksponensial minus T per 50. C ini adalah konstanta, biasanya kalau ini saya isi nilai 1 ya. Oke. Oke, kita akan lihat ini. Nah, sekarang yang benar yang mana nih? Ya, tadi kan kita ada ngomong ya bahwa si A, si B, si C kan kalau si C kayak gini, si B gambarnya seperti ini nih, yang A seperti ini gitu kan. Yang benar yang mana? Ya ternyata si C ternyata yang betul ya. Berarti rasa asinnya itu tajam. Nah, kayak gini. Jadi straight gitu asinnya. Jadi langsung ya tajam bentuknya ya, tidak melandai ataupun melandainya tapi agak tajam gitu enggak, tapi malah langsung straight miring gitu ya, linear lurus gitu ya, hampir lurus. Tapi sebenarnya ini enggak lurus, ini agak miring gitu ya. Nah, di sini sekarang kita sudah mempunyai pandangan ya, kita bisa merasakan oh ternyata
di yang apa tadi rasa asinnya itu ternyata segitu gitu loh ya. Berarti 1 detik aja sudah rasa asinnya sudah 1 kilogram loh ya. 1 kilogram nih, 1 kilogram garam loh 1 menit. 2 menit 2 kilogram garam. Bayangkan sekarang 2 kilogram garam, kalian makan 2 kilogram garam, bagaimana rasanya? Asinnya bagaimana? Nah, sekarang kalian bisa merasakan sendiri. Di detik ke-10 dia 9 kilogram garam. Itu pekat sekali ya. Oke. Jadi mungkin nanti anak pusing kalau makan 9 kilogram garam ya dalam waktu 10 detik gitu kan. Dalam waktu 10 detik asinnya itu 1 liternya itu seperti 1 kilo makan 9 kilogram garam. Nah, sekarang kita bisa membayangkan sekarang ya. Tidak kita tidak bisa nggak usah perlu berangan-angan yang mana A, B atau C ya. Oh, ternyata si C yang betul. Nah, sekarang kita bisa tahu. Nah, kita ngomong bahwa si C yang betul itu harus ada hitungannya itu bagaimana? Nah, seperti itu ya. Itu bagaimana kok harus ada hitungannya. Jadi tidak hanya serta-merta kita melakukan oh A, B atau C tapi tanpa dasar sama sekali. Nah, sekarang di sini Anda sudah bisa apa merepresentasikan sebuah fenomena ke dalam sebuah persamaan ya, persamaan eksponensial. Jadi si ODI 1 itu sebenarnya akan mengubah persamaan ini ya dq per dt sama dengan 1 minus q per 50 menjadi persamaan berbasis eksponensial. Oke. Kenapa harus kita ubah seperti itu? Loh Pak, dq per dt itu kan sudah bisa kita bayangkan. Oke, kita bisa selesaikan. dq per dt kan garam, kok garam per menitnya seberapa kan? Berarti garam per menit ya. Garam per menit seberapa? Oke, jika beberapa ada pertanyaan. Oke, saya tulis ulang ininya untuknya di sini ya. Nah, kita kan ada persamaan nih. Nah, dq per dt sama dengan 1 minus q per 50. Nah, sebenarnya kan kita mencari dq per dt. Dq kan sudah ketahuan Pak, Q2-nya seberapa. Ya, Q1-nya seberapa. Oke, Q sebelumnya seberapa. Oke, tapi di sini kita tidak bisa menyelesaikan karena apa? Nilai Q di sini belum diketahui. Nah, dq per dt kalau kita telaah secara persamaan dq per dt berarti apa? Q2 minus Q1 per T2 minus T1 sama dengan 1 minus Q per 50. Nah, sekarang dq per dt ini kan harus ada kita mendefinisikan kadar garam awal, kadar garam akhir, kemudian waktu akhir, waktu awal toh. Nah, sekarang di sini yang ketahuan hanya Q-nya saja. Maaf, yang ketahuan hanya 50 dan 1. Yang Q-nya nggak ketahuan dan ini kita pun nggak tahu ini Q2 atau Q1. Nah, ini akan bisa menjadi semakin rumit apabila Anda ngitung secara manual ya. Meskipun Anda tahu konsep Q2 minus Q1 per T2 minus T1, nggak akan bisa kita ketemukan jawabannya. Karena apa? Nilai Q-nya yang Q per 50 ini kan tidak ketahuan. Beda halnya jika kalau Q-nya ketahuan ya. Misalkan Q 50 ya sudah, berarti 1 minus 50 per 50, berarti 1 minus 1 sama dengan 0. dq per dt-nya sama dengan 0, kan gitu. Karena Q-nya nggak ketahuan itu yang jadi soal. Oke. Itu yang jadi permasalahan. Sehingga kita membutuhkan yang namanya solver. Oke, solver atau dalam bahasa Indonesia adalah pemecah masalah. Oke. Nah, ODE itu adalah salah satu solver yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah berbasis diferensial seperti ini. Oke. Nah, jadi di sini saya harapkan Anda sudah paham. Ingat dua syaratnya, yang pertama adalah kejadian sebelum dan sesudah, sudah ada itu. Yang kedua adalah kejadian tersebut masih melibatkan variabel yang sama. Oke. Nah, sekian untuk perkuliahan kali ini. Saya harapkan Anda bisa memahami perkuliahan ini. Untuk pertemuan minggu depan akan kita lanjutkan dalam membahas mengenai ODI yang kita akan pakai buat langsung studi kasus, menghitung, analisa, dan mendapatkan solusinya seperti apa. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.